Rizik Syihab di saat anak-anak yang masih dalam usia-usia produktif untuk belajar, itu mereka ajak untuk demo. Utsman bin Yahya baik atau bukan? Baik, Utsman bin Yahya. Seolah-olah memuji-muji Utsman bin Yahya yang notabene menjadi catatan buruk bagi bangsa Indonesia ini sebagai sosok yang seolah-olah pahlawan melawan PKI. Yang ironi itu kan justru mereka yang ada di ring pertama PKI itu adalah Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini temanya betul-betul sensitif secara personal bagi yang bersangkutan, tapi juga menarik secara publik karena beberapa WA ke saya atau subscriber yang kebetulan turut berbincang dengan saya ketika saya sedang menyampaikan materi di YouTube channel Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Pada intinya saya menyaksikan, meskipun tidak semuanya, hanya di beberapa channel, paling tidak dua kegiatan Ba'alwi yang saya saksikan. Lebih-lebih secara langsung saya menyaksikan upacara Bahar Smith untuk turut memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu saya memberikan apresiasi. Itu satu langkah yang baik, meskipun saya dulunya karena nggak tahu atau karena saya nggak mengikuti, tapi yang jelas saya baru kali ini melihat Bahar Smith melakukan sebuah upacara peringatan 17 Agustus secara teatrikal yang luar biasa. Dulu sekilas saya lihat, tetapi tidak seteatrikal hari ini. Pertama tadi sudah saya sampaikan, itu sebagai bentuk refleksi yang baik untuk turut bersama-sama memperingati 17 Agustus, tetapi ada banyak catatan sebenarnya Mas Sugeng di balik itu semuanya, yaitu Indonesia ini kan sudah merdeka. Indonesia ini sudah merdeka, harusnya merdeka dari segalanya. Merdeka untuk menikmati Indonesia sebagai negara yang merdeka, bukan dalam suasana yang ditakut-takuti. Lah, Ba'alwi dari gerombolan Rizik Syihab dan Bahar Smith dan Taufik Assegaf itu memang mereka saya lihat turut menikmati kemerdekaan dan memperingati kemerdekaan, Hari Kemerdekaan di 17 Agustus ini. Tetapi di balik itu ada catatan-catatan yang membuat skeptisisme masyarakat terhadap kemerdekaan ini, Mas. Contoh real misalnya pidato Taufik Assegaf mengatakan bahwa Indonesia ketika dijajah penjajah itu nggak punya utang, tapi ketika merdeka malah punya hutang banyak. Dengan penjajah optimis, tapi dengan pemerintahannya sendiri pesimis dan menciptakan ketidakpercayaan warga negara ini kepada pemerintah. Ini kan semacam memprovokasi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ruang kemerdekaan ini bersama pemerintah untuk memajukan Indonesia dalam konteks peradaban yang lebih tinggi, bukan peradaban yang di sana justru yang marak seperti yang digambarkan oleh majalah Tempo, terjadinya perbudakan spiritual. Perbudakan spiritual itu salah satu hambatan yang luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, Mas. Saya menggunakan data Tempo saja yang sudah publish, Mas. Itu data yang real yang dipaparkan oleh Tempo dari investigatif yang mendalam, yang menjadi bukti kita bersama. Memang realitasnya di tengah masyarakat itu masih terjadi sistem perbudakan spiritual, dan itu bagian daripada suasana yang tidak merdeka. Termasuk lagi misalnya gini, Mas, Rizik Syihab di saat orang bekerja, di saat anak-anak yang masih dalam usia-usia produktif untuk belajar, itu mereka ajak untuk demo. Dan anak-anak itu dikooptasi sedemikian hingga dengan sistem doktrinasi yang
itu merupakan bentuk pembodohan, dan itu juga sebagai data bahwa itu menghambat kemerdekaan. Contoh misalnya begini, ada penceramah dari kelompok Rizik Syihab, dari anak pribumi, yang notabene masih anak usia SD atau SMP begitu, dalam ceramah itu memuji-muji Rizik Syihab sebagai imam besar dan lain sebagainya, dan mencaci pemerintah, mencaci kesana kemari. Itu kan salah satu bentuk kooptasi individu dari korban doktrinasi yang dilakukan oleh Ba'alwi Rizik Syihab, yang itu merupakan data tersendiri bahwa itu adalah bentuk sistem perbudakan spiritual yang merupakan data bahwa mereka ini sedang melakukan sistem perbudakan yang luar biasa. Contoh lagi gini Mas, semua masyarakat Indonesia tahu kalau Utsman bin Yahya itu antek Belanda, datanya ada, ini bukan fitnah. Tetapi Rizik Syihab mencoba membuat heroisme Utsman bin Yahya di hadapan masyarakat Indonesia. Ketika dia ceramah, dia pernah saya saksikan itu di hadapan para jamaah, Utsman bin Yahya baik atau bukan? Baik, Utsman bin Yahya. Seolah-olah memuji-muji Utsman bin Yahya yang notabene menjadi catatan buruk bagi bangsa Indonesia ini, terlebih kasus Cilegon, kasus Aceh, dan beberapa kebijakannya. Contoh lagi gini Mas, ada data yang real sampai sekarang masih berlangsung, sistem rasisme Ba'alwi terkait dengan sistem pernikahan, putri-putri Hadramaut itu harus nikah dengan laki-laki Hadramaut. Bani Ba'alwi, putri-putri Ba'alwi itu harus nikah dengan laki-laki Ba'alwi. Ketika adakah yang nikah dengan pribumi? Ada, tetapi mereka akan terkucilkan karena dalam sistem kekeluargaan mereka ini diatur sedemikian hingga dalam bentuk yang sangat ketat, dan data ini sudah sangat publik. Ini kan sebenarnya sistem rasisme yang membelenggu sistem kemerdekaan hak bagi putri-putri Hadramaut itu sendiri, sekaligus juga membatasi putra-putra pribumi yang kebetulan memiliki kecocokan hati dengan putri-putri Hadramaut. Contoh lagi, data yang dikatakan beberapa habib, lebih-lebih dari Jawa Timur itu, seorang kiai sepintar apapun, jangankan melebihi, menyamai saja nggak boleh, harus tetap di bawah habib. Ini sebenarnya kan melanggar sistem kemerdekaan Mas. Seolah-olah pribumi itu harus dikooptasi di bawah Ba'alwi. Dan kita lihat di beberapa tayangan video, para santri harus menciumi kaki. Kemudian yang paling mengerikan, di pesantren Bahar Smith itu santri-santri itu sudah diajak untuk membawa parang, mengantisipasi ketika dia punya anggapan ada yang akan menyerang di pesantrennya. Terus anak-anak diajak semua untuk menyiapkan diri melakukan perlawanan dengan membawa parang dan sebagainya. Itu kan tidak memanfaatkan pendidikan di tengah anak-anak yang masih usia produktif memerlukan pendampingan Mas. Ini kan betul-betul menjadikan santri sebagai santri yang tidak merdeka untuk mendapatkan pencerahan dan pembebasan ilmu pengetahuan di pesantren itu, tapi hanya sebagai alat sistem kehendak kuasa dia untuk membangun publisitas kemasyhuran dalam tanda kutip selfie-selfie yang dibuat oleh Bahar Smith. Kasus Adin misalnya, Bahar Smith dulu yang pernah ngeruduk rumah itu, santri-santri yang usia pendidikan harus diajak untuk datang seperti itu. Itu kan mengurangi sistem kemerdekaan santri untuk mendapatkan pengetahuan. Dia harus berada dalam kooptasi kiai. Nah, jadi sebenarnya kiai itu kan boleh memaksa santri dalam konteks pembelajaran Mas. Tidak boleh memaksa santri untuk mengikuti kehendak kuasa kiai dalam medan konflik. Sebenarnya sistem-sistem ketika kiai mengalami sebuah konflik dalam sistem sosial, itu sebenarnya kan komunikasinya itu kan dengan pihak-pihak yang berwajib dan yang berwenang, sehingga santri tetap harus belajar. Lah, ini semua adalah bentuk-bentuk ironi kemerdekaan Mas. Di tengah kemerdekaan bangsa ini, tetapi sistem pendidikannya pendidikan yang tidak pendidikan yang merdeka, tidak pendidikan yang membebaskan dan mencerahkan, tapi pendidikan yang istilah koran Tempo itu pendidikan yang berbasis sistem perbudakan spiritual, dan Tempo menemukan data-data itu. Ini kan ironi kemerdekaan, sehingga ketika mereka memperingati 17 Agustus, memperingati hari kemerdekaan dengan upacara itu baik, yang jelas itu baik, itu harus kita apresiasi. Apalagi membuat theatrical drama yang saya senang itu melihat bareng penuh semangat dalam theatrical drama 17 Agustus itu Mas. Tetapi di situ ada
ada sebuah ironi besar di balik keikutsertaan Bahar sebagai studi kasus kajian ini dalam peringatan 17 Agustus. Jadi ada ironi besar, Mas. Tentu data yang saya ungkapkan ini yang sudah terpublik, sehingga tinggal nyocokkan saja. Meskipun ada banyak data yang tidak terpublik, yang secara universal bisa saya simpulkan dalam bahasa yang ilmiah, mereka belum berpartisipasi secara inklusif. Mereka masih eksklusif di tengah keberagaman bangsa ini, Mas. Dan banyak tradisi mereka kan juga bukan tradisi, meskipun kita menghargai keragaman dengan beberapa corak pakaian. Tapi tradisi mereka kan sebenarnya masih tradisi Arabisme. Misalnya perempuan pakai cadar. Banyak pesantren Ba'alwi itu yang perempuan-perempuannya memakai cadar. Kalau itu dikaitkan dengan tradisi NU, bukan. Kiai-kiai NU itu santrinya nggak ada yang disuruh pakai cadar, Mas. Makanya kalau mereka dikatakan beda dengan NU itu benar. Karena dari segi pendidikannya juga beda. Dan banyak contoh yang tidak saya paparkan secara publik, Mas. Karena selain keterbatasan kesempatan ini, dan biar lebih elegan saja untuk mencocokkan bahwa di tengah teatrikal mereka turut memperingati 17 Agustus, ada ironi-ironi besar dalam keikutsertaan mereka memperingati 17 Agustus yang bisa saya simpulkan antara nasionalisme dan oportunisme, antara oportunisme dan kolonialisme. Mengapa saya katakan begitu? Mereka mengakui bangsa ini merdeka, tapi mereka masih menjunjung tinggi Utsman bin Yahya yang notabene adalah pengkhianat bangsa ini. Dan yang paling menarik, mereka masih menggunakan isu-isu menebar kebencian, Mas. Contohnya begini, peristiwa G30 SPKI kan sudah selesai, tapi mereka mencoba menggunakan isu PKI untuk mendongkrak citra keba'alawian mereka sebagai sosok yang seolah-olah pahlawan melawan PKI. Yang ironi itu kan justru mereka yang ada di ring pertama PKI itu adalah Ba'alwi, orang-orang yang notabene dari Ba'alwi. Ini kan membolak-balik fakta yang menurut saya tidak jujur. Ba'alwi, Rizik Syihab dan kawan-kawan ini tidak jujur dalam mengisi ruang kemerdekaan ini karena ada banyak kemunafikan yang memang harus kita jawab secara hujah dan lesan, dan hujah ilmiah. Kalau dalam ajaran kita yang kita ambil di kitab Tafsir Jalalain itu, kalau menghadapi orang kafir itu kan, kafir yang melakukan pembunuhan, kekerasan itu kan mau tidak mau harus perang. Maka terjadi perang Badar itu kan bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menghentikan kekerasan orang-orang kafir. Tapi kalau untuk menghadapi orang-orang munafik, kita itu kan diajari untuk membangun komunikasi, Mas, dengan lesan dan hujah, dengan argumentasi yang ilmiah. Nah, sekarang ini kita berhadapan dengan Rizik Syihab yang notabene memiliki suasana yang tidak jelas. Di satu sisi sok nasionalis, tapi di sisi lain mencaci ke sana kemari, mengatakan komunitas di luar mereka pengkhianat bangsa, tapi sebenarnya dari leluhur mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsa. Yang mereka menuduh orang lain PKI, link pertama PKI itu dari leluhur mereka. Ini kan suasana jadi heboh. Makanya itulah yang tadi saya katakan sebagai ironi hari kemerdekaan bagi Ba'alwi antara nasionalisme dan kolonialisme. Begitu, terima kasih, Mas.